Kepada Inter TV setelah pertandingan melawan Benfica, pelatih Inter, Simone Inzaghi mengatakan, "Anda tahu betapa besarnya pertimbangan saya terhadap semua pemain saya. Hari ini mungkin kami memulai dengan sedikit konsentrasi, dan di Liga Champions Anda akan membayar mahal untuk hal-hal ini. Kemudian kami mengatur ulang diri kami sendiri. Kami berkata pada diri sendiri bahwa kami semua harus berbuat lebih banyak. Kami memiliki reaksi bagus yang memungkinkan kami untuk menyamakan kedudukan. Jika tembakan Barella itu berhasil menjadi gol, itu akan menjadi comeback yang bersejarah. Pada babak pertama, kami semua harus berbuat lebih banyak termasuk saya sebagai pelatih. Kami merasa senang karena telah lolos, namun kami juga tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang berisiko tinggi dan itulah yang terjadi. Malam ini saya melihat semangat yang luar biasa dari para pemain. Setelah babak pertama yang buruk, mereka memberikan reaksi yang hebat. Steven De Vrij kepada Inter TV setelah hasil imbang 3-3 melawan Benfica mengatakan, mengenakan ban kapten selalu menyenangkan, meski bukan yang pertama kalinya. Mereka menempatkan kami dalam kesulitan terutama karena pendekatan kami yang buruk. Mereka menghukum kami di setiap peluang berbahaya. Sayangnya pada level ini, Anda tidak bisa melakukan kesalahan. Kepada Inter TV, Carlos Augusto mengatakan, pada babak pertama kami tidak memasuki pertandingan dengan baik. Kami memiliki tim yang hebat dan banyak perubahan tidak bisa menjadi alasan untuk babak pertama yang buruk. Setelah babak pertama, kami berbicara satu sama lain, kemudian kami masuk ke lapangan untuk babak kedua dan kami memainkan pertandingan yang hebat. Ada banyak perubahan di starting line up, tapi kami dalam kondisi prima dan itu tidak bisa dijadikan alasan. Itu adalah masalah mental yang kemudian kami perbaiki di babak kedua. Kami tahu kualitas kami, di babak kedua kami melakukannya dengan baik dan menunjukkan kualitas kami. Dilansir Opta, pada pertandingan melawan Benfica, Marco Arnautovic mencetak gol di Liga Champions setelah 4.740 hari untuk pertama kalinya sejak Desember tahun 2010 pada pertandingan melawan Werder Bremen. Ini merupakan selisih waktu terlama yang pernah dicatat antara dua gol seorang pemain sepanjang sejarah Liga Champions. Alexis Sanchez kepada Sky Sport mengatakan, "Saya pikir kami melakukan comeback sebagai tim dengan mentalitas juara. Liga Champions dan Serie A adalah kompetisi yang berbeda. Di akhir babak pertama kami berkata satu sama lain bahwa itu adalah kesalahan kami semua. Dengan kebencian, mentalitas Eropa kami mulai kembali ke pertandingan. Saya sudah terbiasa memainkan pertandingan penting dalam karir saya. Saya selalu suka bermain dan membantu tim. Kami ingin memenangkan segalanya." Dilansir FC Internews, pasca perpanjangan kontrak Marotta, Ausilio dan Bacin, ada pihak yang mengharapkan perpanjangan kontrak juga untuk CEO Alessandro Antonello. Namun, menurut Matteo Barzagli, alasan mengapa CEO Nerazzurri Alessandro Antonello tidak perlu menandatangani perpanjangan kontrak adalah karena dia telah menandatangani kontrak secara permanen dengan Inter, yang secara efektif mempererat hubungan antara dirinya dan klub. Presiden Steven sang mendapat kepercayaan penuh dari seluruh manajemen puncak Nerazzurri. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pergerakan menuju perpanjangan kontrak Mkhitaryan semakin cepat. Minggu ini akan ada pertemuan persiapan dengan agen Mkhitaryan sehubungan dengan pertemuan definitif yang dijadwalkan setelah pertandingan melawan Napoli. Formula perjanjiannya tidak akan bersifat 2 tahunan, melainkan untuk 1 tahun plus opsi untuk tahun berikutnya. Surat kabar Skotlandia, Daily Record melaporkan bahwa pada pertandingan Youth League antara Celtic versus Lazio, pemandu bahkan Inter hadir di tribun untuk mengamati dengan cermat penampilan gelandang berusia 18 tahun, Rocco Fata. Kontrak Rocco Fata dengan Celtic akan berakhir pada musim panas 2024 dan Inter telah menunjukkan ketertarikan serius pada gelandang muda itu. Rocco Fata dapat ditandatangani dengan membayar Celtic sejumlah 350.000 pound sebagai kompensasi pelatihan. Inter dikabarkan berencana merekrut Rocco Fata untuk dipinjamkan ke klub lain. Dilansir FC Internews, mantan bek Inter Andrea Ranocchia telah bergabung dengan staf Terni Football Club.
tim yang bermain di kejuaraan Umbrian Eccellenza. Pengumuman tersebut disampaikan oleh presiden tim tersebut, Antonio Cardona melalui saluran resmi timnya. Ranocchia telah mengunjungi para pemain di sektor junior tim beberapa hari yang lalu. Namun, kini pengalamannya dalam manajemen resmi dimulai. Pelatih tim nasional Albania, Silvinho kepada Cronace di Spogliatoio mengatakan, sepak bola itu kompleks, namun semakin Anda mengetahui taktiknya, akan semakin mudah, dan Serie A adalah sekolah terbaik untuk hal ini. Saya tidak akan pernah menyuruh Aslani meninggalkan Inter untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, saya peduli dengan apa yang dia lakukan di tim nasional, dan dia terbukti sangat kuat bersama kami. Fulvio Colovati kepada news.superscomese.it mengatakan, menurut saya hasil imbang pada pertandingan Juve Inter kemarin adalah hal positif khususnya bagi Juve. Komitmen ganda membebani Nerazzurri dalam jangka panjang dibandingkan Juventus yang bermain seminggu sekali. Saya pikir itu seperti alibi para pelatih. Sekarang tim memiliki 30 pemain, di Inter ada Frattesi, Augusto, Aslani, Arnautovic dan Cuadrado di bangku cadangan, skuadnya panjang. Ini mungkin lebih merupakan masalah mental, tapi tentu saja pada tingkat fisik, hal itu tidak mengubah apapun. Acerbi sangat kuat, dan saya sangat menyukai Buongiorno dari Torino, dia adalah bek yang hebat. Walter Sabatini kepada Bianconera News mengatakan, Inter dan Juventus ingin berbuat lebih banyak lagi. Keduanya berusaha memenangkan pertandingan derby Italia yang mereka mainkan dengan level yang sangat tinggi dari sudut pandang taktis. Mereka memainkan pertandingan dengan level tertinggi yang membenarkan peringkat pertama dan kedua. Juventus akan bersaing memperebutkan gelar juara, 2 bulan yang lalu hal itu bahkan tidak dapat dibayangkan. Melihat cara mereka bermain, saya pikir tidak ada keraguan bahwa mereka akan bersaing memperebutkan gelar juara musim ini. Antonio Peluso adalah pelatih yang melatih pemain milik Nerazzurri yang saat ini dipinjamkan ke Cagliari, Gaetano Oristanio sejak masih sangat muda, dan kepada TV Play dia mengatakan, sejak kecil Gaetano adalah seorang anak yang memiliki kualitas dan perspektif yang luar biasa, dia pemain nomor 10. Dia bisa bermain di lini tengah atau sebagai penyerang luar, baik dalam formasi 4-3-3 atau 3-4-3. Menurut saya, bertahan di Cagliari selama 1 tahun dan bermain terus-menerus adalah pilihan yang sangat baik untuknya. Jan Bisek kepada Sky Sport mengatakan, saya senang setiap kali bisa bermain, pelatih Simone Inzaghi tahu bahwa saya siap, saya akan berusaha melakukan yang terbaik. Sejauh ini semua orang menyambut saya dengan sangat baik, Milan adalah kota yang indah. Sementara itu, kepada Inter TV Jan Bisek mengatakan, saya berterima kasih kepada pelatih atas kepercayaan yang diberikannya kepada saya dan memberi saya kesempatan untuk memainkan pertandingan melawan Benfica. BP Marotta kepada Sky Sport mengatakan, skuad yang tersedia untuk Simone Inzaghi sangat bagus dan tercampur dengan baik. Pada bulan Januari kami tentu tidak perlu menggunakan bursa transfer yang berlebihan. Pernyataan agen Nathan Nandes tidak pada tempatnya, kami tidak pernah mencari pemainnya. Antara bintang kedua dan final Liga Champions, saya memilih keduanya, itu adalah tujuan yang luar biasa. Persamaannya adalah komitmen yang perlu kita berikan untuk mencapai keduanya.